Kisah nyata ini diceritakan kembali oleh Profesor Wang Chongli, ahli Qiamxi, Puakwe, dan mimpi di suatu acara. Nah begini, kakak beradik yang masih berusia sekitar 30 tahun itu datang ke kuil Chong Tiankong. Wajah mereka tenang tapi jelas menyimpan beban yang berat. Mereka tidak datang untuk hal yang biasa, mereka ingin bertanya tentang mama mereka sendiri. Nah sejak kakek dan kakak laki-laki mereka meninggal, mama mereka mulai berubah. Sering bicara sendiri, emosinya tidak stabil, tatapannya kosong seperti bukan dirinya lagi. Mereka merasa ini bukan sekedar masalah biasa. Suatu hari mamanya pergi ke pasar untuk membeli sayur. Di depan pedagang dia memegang wortel lalu berkata dengan suara aneh, "Bos, kamu mau makan perutku? Mau makan organ dalamku? Orang lain gak dapet loh, cuma kamu saja." Nah, orang-orang di sekitar langsung merasa ini sudah tidak normal. Melihat kondisi ini, Profesor Wang menyadari ini bukan sekedar masalah kesehatan biasa. Beliau langsung memutuskan untuk bertanya kepada dewa. Nah, pertanyaan pertama ke kakak adik itu ialah, kakek kalian dimakamkan atau dikremasi? Nah, mereka pun mulai bercerita. Semasa hidup, kakek mereka sudah menyiapkan tempat peristirahatan terakhirnya. Tanah sudah dibeli, arah makam sudah diukur, bahkan sudah dilakukan fencin. Fencin adalah penentuan arah makam secara sangat detail dalam feng shui agar membawa keseimbangan dan pengaruh baik bagi keluarga. Semua sebenarnya sudah siap. Namun saat hari pemakaman, seorang kerabat berkata, ke depan anak cucu belum tentu bisa merawat makam, lebih baik dikremasi saja. Nah, keputusan pun berubah. Makam yang sudah ditentukan dan sudah fencin tidak jadi digunakan. Lalu Profesor Wang menyampaikan satu pesan penting ke kita. Dalam pemakaman tanah Tuchang, jika lokasi sudah dipilih dan sudah fencin, tidak boleh dibatalkan sembarangan. Karena bisa menimbulkan kekosongan dan kekosongan itu bisa menarik salah satu keluarga untuk mengisinya. 6 bulan kemudian kakak tertua mereka ya koko mereka meninggal dunia. Ia terjatuh ke sungai saat mengendarai motor dan tidak tertolong karena tenggelam. Lalu ya Profesor Wang bertanya kepada dewa, apakah kematian kakaknya berkaitan dengan makam yang tidak jadi digunakan? Jawaban 3 kali simpue yang artinya betul sekali. Namun Profesor Wang tidak berhenti di situ. Ia berpikir lebih dalam. Jika kakaknya karena makam, lalu kakeknya karena apa? Karena tidak mungkin disebabkan oleh makam, karena itu memang makam yang dipersiapkan untuknya. Nah, perlu diketahui kakek mereka meninggal secara tragis karena kecelakaan. Saat di situ juga langsung meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Nah, dalam satu keluarga, jika dalam waktu dekat terjadi 2 kematian tidak wajar, itu bukan kebetulan ya. Profesor Wang bertanya lagi kepada kedua kakak adik itu, sebelum kakek kalian meninggal, apakah ada kejadian khusus? Nah, mereka menjawab, ada. Kakek mereka pernah membeli patung dewa dari logam yang di pinggir jalan dan membawanya pulang. Lalu disembahyangi tanpa ritual kaikwang terdahulu. Nah, sekitar 6 bulan setelah itu, ayah mereka bermimpi. Dalam mimpi itu, saat kakeknya hendak sembahyang, ruang altar rumah tiba-tiba berubah. Bukan lagi tempat ibadah, tapi seperti area pemakaman. Gelap, sunyi, berat. Lalu muncul satu sosok besar seperti setan. Ia tertawa pelan dan berkata, akhirnya aku bisa keluar. Nah, di belakangnya lalu muncul banyak setan-setan yang lain. Sosok itu berkata lagi dengan suara yang bikin merinding. Kalian semua segera bawa si tua ini dan bikin dia mampus. Lalu kalian silahkan makan organ-organ tubuhnya. Dalam mimpi itu ayah mereka melihat sosok setan itu menarik kakek mereka. Nah, tidak lama setelah mimpi itu kakek mereka benar-benar meninggal dalam kecelakaan tragis dengan organ tubuh yang tercerai-berai. Profesor Wang lalu bertanya kepada dewa melalui Puak Pue, apakah kematian kakek disebabkan oleh patung itu? Jawaban 3 kali simpue yang artinya setuju, betul sekali. Nah, akhirnya semuanya mulai jelas ya. Patung itu tidak melalui ritual yang benar dan membawa energi yang tidak baik. Dari situ rangkaian kejadian mulai terjadi. Sang kakek meninggal tragis, kakak meninggal tenggelam, ayah terkena stroke, mama mengalami perubahan perilaku. Akhirnya Tong Yue Tati turun tangan.
Nah, Tong Yue Tati negosiasi dengan para setan tersebut dan akhirnya ada keputusan bahwa para setan ini harus dihukum dulu di neraka karena perbuatan jahatnya. Setelah hukuman selesai baru mengikuti Tong Yue Tati untuk membina diri di kuil Chong Tian Kong. Lalu patung tersebut kemudian dibersihkan melalui ritual di kuil Chong Tian Kong dan perlahan-lahan Mama mulai kembali normal seperti semula. Dari kejadian ini kita belajar, jika ingin sembahyang rupang pastikan sudah melalui ritual yang benar. Kalau hanya untuk pajangan tidak masalah, tapi kalau untuk disembah itu berbeda. Dan jika sudah membeli tanah makam dan sudah fencin, jangan dibatalkan sembarangan. Jika ingin dibatalkan, itu ada ritualnya lagi sendiri. Nah, kalau ada yang keraguan lebih baik menuju ke kuil terdekat ya untuk ditanyakan lagi kepada yang lebih ahli.